yang membawa kehidupan kekal. Ini sebuah tema yang mungkin setiap kali Paskah akan diangkat dan kemudian akan disampaikan, tetapi setiap firman disampaikan selalu itu menampilkan sesuatu yang baru dan membawa kesegaran, membawa kehidupan yang baru buat kita semua. Jadi kebangkitan yang membawa kehidupan kekal. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Saya bacakan Roma 6 ayat 23. Jadi satu ayat yang sangat mungkin kita sudah kenal dari kita belajar firman Tuhan, dan kita hari ini kembali mengangkatnya dan kita akan mempelajarinya. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, saya ulangi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema ini tema yang luar biasa. Ayat ini ayat yang luar biasa, walaupun semua firman Tuhan juga luar biasa. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tetapi ini memberikan pemaknaan buat kita bahwa hidup kita ini hanya karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Paulus selalu kristosentris, selalu pusatnya Kristus. Dia bilang hidup ini karunia, tetapi dengar baik-baik tadi ayat tadi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kurios, yang bisa diartikan Tuhan juga Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia sudah memulainya dengan luar biasa. Sebenarnya saudara dan saya ini orang yang binasa, orang yang harusnya mati, orang yang seharusnya mengalami kematian kekal, karena kita sudah di dalam Adam, kita melakukan kesalahan. Oke, nanti saya akan terangkan dengan cepat, sehingga kita dapat mengerti. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan mendasar. Oh, sepertinya kok kekristenan agak unik ya, karena sepertinya dosa itu diturunkan gitu. Masa dosa keturunan dan segala macam. Nanti sebentar saya sampaikan begitu ya. Nah, cerita ini sebenarnya yang diajukan oleh Paulus itu bicara tentang seputar dosa, kemudian tentang keberdosaan kita, yang semua manusia berdosa, itu merujuk kepada keberadaan nenek moyang kita, yaitu Adam. Waktu penciptaan, manusia diciptakan katanya segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan ditutup dengan pernyataan di dalam kitab Kejadian itu adalah sungguh amat baik. Dengar baik-baik. Sungguh amat baik. Jadi ciptaan-ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik. Apalagi udah sungguh amat baik, katanya satu-satunya firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tidak sama persis, tetapi serupa, mirip-mirip dengan Allah. Karakternya, kehidupannya, mungkin saja dengan segala keberadaannya memiliki keserupaan dengan Allah. Nah, tetapi di dalam Adam dan Hawa itu hanya Adam dan Hawa, ternyata Hawa memberontak. Dan ketika memberontak itulah, maka Tuhan sebelumnya berkata, kalau engkau makan buah pengetahuan itu, engkau seketika itu juga mati. Nah, dia makan dong, karena bujuk rayu, kemudian Hawa makan, kemudian diberikan kepada suaminya, dan kemudian akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, orang bertanya, kalau begitu kenapa mereka tetap hidup? Katanya seketika kalau makan buah pengetahuan mati. Iya betul, mereka mati karena saat itu mereka terpisah dengan Allah. Dan sudah dipastikan hidupnya hanyalah kematian. Hidupnya hanyalah kematian. Jadi saya sudah tegaskan itu. Jadi mau dia beberapa waktu dia akan hidup, tetap dia ujungnya adalah kematian. Dan seketika itu juga Adam dan Hawa menjadi orang yang mengalami kematian kekal karena mereka sedang berjalan dan sudah pasti, sudah ditetapkan akan mati di dalam kekekalan. Nah, kemudian mereka saling menyalahkan dan segala macam, dan kemudian mereka diusir keluar. Dan keadaan diusir keluar itulah yang diturunkan keadaannya. Jadi bukan dosa diturunkan ya. Kadang-kadang kita orang yang mengatakan kok Kristen tuh aneh,
Masa Adam dan Hawa yang berdosa, anak keturunan yang kena? Bukan itu maksudnya. Pertama, yang diturunkan dengan keberdosaan Adam dan Hawa adalah satu, statusnya tidak lagi menjadi warga surga atau warga Taman Firdaus, tidak lagi dia menjadi warga buangan. Dan karena dia manusia pertama beserta istrinya, anak keturunannya ketika dilahirkan sudah di luar Taman Firdaus, sudah di luar surga, maka tentu dia warga negara bukan surga lagi. Itu status, itu yang diturunkan begitu. Jadi ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama keluar dari sana, dari surga, dari Taman Firdaus, diusir keluar dan tidak boleh masuk lagi karena para malaikat menjaga untuk pohon kehidupan, kata Tuhan, dijaga itu pohon kehidupan dan jangan pernah sekali-kali manusia itu mendekatinya. Begitu. Sehingga dia statusnya bukan lagi warga Taman Firdaus atau surga. Itu pertama. Yang kedua adalah nature-nya. Yang tadinya itu pribadi yang kekal, makhluk yang kekal, makhluk yang tidak mengenal kematian, tidak mengenal kesakitan, tidak mengenal kerja keras, akhirnya dia menjadi pribadi yang mengalami kematian. Dia mengalami kesakitan. Katanya kau perempuan, engkau akan birahi kepada suamimu dan engkau akan mengalami kesakitan dalam persalinanmu. Dan kemudian engkau pria, engkau harus bekerja keras karena tanah juga akan sulit menghasilkan buahnya dan kau harus menghasilkan pekerjaan yang begitu keras baru kau bisa makan dan minum dengan secukupnya. Dan itulah keadaan nature, itulah yang diturunkan juga kepada kita. Sehingga kalau saudara bangun dilahirkan juga, maka saudara harus menempuh itu, tidak lagi dengan kekekalan, tidak lagi tidak pernah mengalami sakit, penyakit, tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Saudara dan saya karena Adam dan Hawa mengalami situasi itu. Jadi ada dua dampak yang terutama dalam keberdosaan, dan keadaan itu diturunkan kepada saudara dan saya. Itu yang disebut dengan dosa keturunan. Bukan dosa keturunan itu diturunkan. Tidak. Keadaan itu, bahwa status saudara bukan lagi sebagai warga negara surga, warga negara Taman Firdaus, bukan lagi di dalam hadirat Allah yang maha kudus itu, the presence of God itu. Yang kedua, nature-mu yang sekarang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan limit, penuh dengan segala kekurangan dan segala yang perlu perlu berhenti, perlu beristirahat, keadaan-keadaan yang sangat terbatas itu dialami oleh kita. Coba saudara kerja terus, pasti dipastikan saudara akan mengalami kematian karena saudara manusia terbatas. Keterbatasan itu dialami oleh kita. Coba saudara tiap hari berolahraga terus sepanjang hari, saudara akan mengalami kematian karena kita terbatas. Tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas. Sepanjang hari saudara belajar, pasti saudara akan mengalami kematian. Keterbatasan itulah yang diturunkan kepada saudara dan saya. Itu yang disebut dengan dosa turunan. Begitu. Jadi keadaan itu, keberdosaan itu, dan yang ketiga adalah saudara dan saya di dalam Adam sudah lagi tidak menyandang status orang yang mulia atau pribadi yang mulia yang tanpa dosa, tapi sudah menjadi orang yang berdosa. Buktinya saudara mengalami keterbatasan. Oke, kita masuk secara cepat. Nah, kemudian Tuhan itu penuh kasih, dan Kejadian 3:16 dia mengatakan itu proto Injil, Injil yang mula-mula, bahwa nanti akan ada keturunan daripada manusia itu, keturunan dari perempuan itu akan menghancurkan si iblis. Dan ini merupakan Injil yang mula-mula, dan ini tandanya nubuatan tentang kehadiran Yesus. Itu pertama kali Kejadian 3:16. Dan kemudian di dalam menyongsong itu Tuhan kirimkan berbagai pribadi, ada yang namanya nabi, ada yang namanya hakim-hakim, ada yang namanya raja-raja, ada juga hamba-hamba Allah yang lain. Supaya apa? Supaya saudara tidak semakin jauh dari Tuhan. Supaya saudara tidak hidup dalam maut tadi, murka Tuhan tadi. Karena Adam dan Hawa melawan Tuhan, maka Tuhan murka. Hasil dari murkanya itu maut. Siapa yang bisa mencabut itu? Nggak ada yang bisa. Malaikat tidak bisa. Nabi tidak bisa. Hakim tidak bisa. Yang bisa itu hanya nanti Tuhan sendiri. Nah, tetapi dia kirimkan nabi, dia kirimkan hakim-hakim, dia kirimkan raja-raja yang takut akan Allah, dia kirimkan imam-imam, dia kirim untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa mereka harus bertobat dan berpaling kepada Allah. Di dalam keperpalingan itulah mereka akan menemukan keselamatan. Tapi ternyata gagal.
Berkali-kali nabi dikirimkan, banyak nabi sudah dikirimkan, raja-raja yang baik dikirimkan, imam-imam yang baik, ada yang namanya imam yang Samuel yang sangat luar biasa, tapi umat Allah selalu berpaling dari Allah dan menyembah. Dan terakhir, cara yang terakhir sesuai dengan proto evangelium atau proto Injil mula-mula itu dalam Kejadian 3:16, yaitu anak keturunan perempuan ini akan menghancurkan engkau iblis. Dan disitulah janji nubuatan pertama akan kehadiran Tuhan Yesus. Dan itulah yang kemudian muncul berita tentang Injil, berita sukacita di dalam Kristus. Manusia yang katanya di dalam Roma 3:23 bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan manusia sudah berdosa. Oh, ternyata tetap manusia bengal, manusia keras kepala. Tetapi Allah adalah Allah yang kasih. Dia kirimkan anaknya yang tunggal itu. Dan Yohanes dengan tegas mengatakan di dalam Yohanes 1 bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pasal 1 ayat 14 berkata, dan firman itu sudah menjadi manusia, kaihologos sar egeneto, dan firman itu sudah menjadi daging, sudah menjadi manusia. Yesus itulah firman itu sendiri. Yesus itulah firman yang adalah Allah itu sendiri. Yesus itulah yang adalah Allah yang menjadi manusia itu sendiri. Dan dia sudah hadir tengah dunia. Dan sejarah mencatat, sejarah umum catat. Dan satu buku yang pernah saya beli dan buku yang sejarah umum dicatat tentang buku itu berjudul The Ancient Rome, begitu ya, tentang kerajaan Romawi kuno. Gitu, dicatat oleh pemerintah Romawi ada seorang yang namanya Yesus Kristus dan kemudian pernah dianggap sebagai penista oleh orang-orang Yahudi dan kemudian dia dihukum. Itu tercatat sejarah umum. Jadi cerita yang kita bahas tentang Yesus Kristus itu bukan dongeng, itu maksud cerita saya, bukan dongeng, sama sekali bukan dongeng. Yesus ada dalam sejarah manusia. Yesus bukan mitos-mitos, bukan cerita hikayat, bukan cerita yang tidak bisa dibuktikan. Yesus ada. Yesus betul-betul hidup. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia membuktikan kehebatan demi kehebatannya. Saudara nanti baca, boleh catat saja, tapi kita tidak bahas itu secara mendetail. Ada dalam Matius 16 ayat 20-27. Matius 17 ayat 20-23. Matius 20 ayat 17-19. Dan Matius 26 ayat 1-5. Di sana di menjelang kematiannya saja, Yesus sudah tahu. Yesus 4 kali memberitahu tentang penderitaan yang akan dialami. Hebat kan? Sebelum dia mati, Yesus sudah 4 kali. 4 kali. Mana ada orang yang mau mati dia tahu persis. Apa itu? Dia bilang apa? Bahwa aku harus ke Yerusalem. Karena dia akan mati di Yerusalem. Kemudian aku akan dibunuh. Dan aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Luar biasa ini. Mana ada orang yang seperti itu? Mana ada orang yang pernah seperti sehebat itu? Dia bilang aku akan ke Yerusalem, harus loh. Dalam Matius 16 ayat 21-23 yang tadi bagian dari 20-27 yang tadi saya sebut, Yesus mengatakan aku harus ke Yerusalem karena aku di sana akan menderita. Siapa yang menderita? Itu Matius 16 itu detail. Tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Mereka ada tergabung dalam mahkamah agama yang sering disebut dalam Alkitab namanya Sanhedrin. Sepertiganya anggotanya adalah tua-tua, orang-orang tua yang dianggap berwibawa, kemudian dituakan, itu ada dalam Sanhedrin atau mahkamah agama. Sepertiganya lagi itu adalah imam-imam kepala, sepertiganya lagi ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang penghafal Taurat yang dia hafal. Tapi itu yang dikecam Yesus. Engkau tahu tentang kebenaran, tahu, tapi engkau tidak menjadi pelaku. Gitu ya. Mereka hafal semua hukum Taurat, tapi tidak melakukan hukum Taurat. Itu yang dikecam oleh Yesus gitu ya. Dan itu detail, Yesus detail mengatakan itu dalam 4 pemberitahuan itu. Detail sekali pemberitahuan itu. Bahkan disebut lokasinya itu ada di Yerusalem, kemudian pelakunya adalah tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, itu dalam Matius 16 yang tadi saya sebut. Cara kematiannya dibunuh, tapi di bagian lain disebut dia akan disalibkan
Di bagian lain disebut lagi lebih detail, sebelum disalibkan dia akan disesah, dihina, diolok-olok, diserahkan kepada orang-orang non-Yahudi, itu disebut semua. Wah, hebat sekali. Bahkan di dalam 4 pemberitahuan yang tadi saya sebut, ada 4 pemberitahuan, ada waktu kejadiannya. Dalam pemberitahuan keempat disebut waktu kejadian di Paskah. Jadi Paskah menurut orang Yahudi waktu itu adalah Jumat, dan kemudian dia akan mati dan akan bangkit di hari ketiga, berarti hari Minggu. Kekristenan memberikan pemaknaan bahwa Passover atau Pesah atau Passover dilewatkan dari segala kematian itu, dari segala mara bahaya itu di hari Minggu. Karena apa? Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Begitu. Tapi yang dimaksud dalam kitab Matius itu adalah hari Paskah, waktu itu ada jatuh pada hari Jumat. Begitu. Nah, cerita ini sangat detail. Dan kemudian ada beberapa informasi lagi, yaitu yang disebut dengan hasil akhirnya. Itu di dalam pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga, yang dari 4 pemberitahuan, disebut dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan itulah yang kita mau rayakan hari ini. Kebangkitan itulah yang kita mau rayakan saat ini. Yesus betul-betul bangkit. Catatan penulis kitab Injil itu sangat luar biasa. Baik dalam Matius, Markus, Lukas, khususnya juga di dalam Yohanes juga ada, Yohanes 20 gitu ya, Yohanes 20. Dan ayat Yohanes 19 itu diceritakan bagaimana Yesus disalib gitu ya. Dia mengalami prosesi kematian itu kemudian disalib, dan dalam Yohanes 19 ayat 30 yang saya akan bacakan, Yohanes 19 ayat 30 ya, saya bacakan ini. Ini puncak daripada kematian Yesus yang kemarin di Jumat Agung ya, saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Tetelestai, itu bahasa aslinya. Tetelestai, sudah selesai. It is finished, katanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Wah, jadi dalam prosesi kematian yang sudah disampaikan sebelumnya dalam 4 pemberitahuan, pribadi siapa yang seperti itu? Betul-betul terjadi. Yesus benar-benar disesah, diolok-olok sebelum dia disalib, baru dia masuk ke salib, kemudian dia mengalami kematian di salib. Karena siapa? Karena fitnah daripada imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat tadi dalam mahkamah agama Sanhedrin. Kemudian di puncak penderitaannya, Yesus bilang, tetelestai, it is finished. Dia berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesai dosamu dan dosaku. Sudah selesai semua dampak dari keberdosaanmu dan keberdosaanku. Sudah selesai semua kutuk-kutuk itu. Ditanggung di pundaknya. Dia tanggung sendiri. Dia tanggung semua penghinaan itu. Dia tanggung semua kesusahan itu. Dia tanggung semua olok-olok itu. Dia tanggung semua sesah itu. Dia tanggung semua penderitaan itu. Bahkan orang berkata, kalau memang engkau raja orang Yahudi, kalau memang engkau Mesias, bangkitkan dirimu. Memang saat itu dia belum bangkit. Karena dia harus menggenapi nubuat yang dia sampaikan dan juga ketetapan dari Bapa, bahwa dia harus bangkit di hari ketiga. Dia diam. Bahkan dia berseru sebelum berkata tetelestai tadi, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suatu berita pengampunan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Apapun dosamu, jemaat yang kasih Tuhan, jangan engkau mau tertipu oleh suara iblis. Bahwa engkau tidak layak lagi, engkau sudah sangat berdosa, engkau sudah sepenuh dengan segala kecacatan, sehingga engkau tidak pantas lagi bertemu Tuhan. Tidak, hari ini saya berkata, buat Tuhan mengampuni semua dosa kita. Apapun hitamnya dosa kita, masa lalu kita pun sekarang kita kerjakan, Tuhan itu Maha Pengampun. Waktu di tengah kesusahannya, penderitaannya disalib, kepada orang-orang yang begitu memfitnah dan begitu membencinya, Yesus berteriak, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berita pengampunan itulah yang menjadi berita Paskah. Dan kemudian dia berkata, it is finished. Semua selesai. Tetelestai. Semua selesai. Semua selesai. Semua selesai. Tidak ada yang tertinggal. Apapun dosamu, apapun kesulitanmu, apapun yang kata orang kau dikutuk atau apapun sudah diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang tidak mampu dia kerjakan. Karena berita keselamatan itu sungguh sempurna. Tetelestai. Selesai.
dan sempurna. Dalam terjemahan yang lain itu kata tetelestai bisa diartikan it is complete. Sudah sempurna, sudah cukup semuanya. Tidak ada yang berkekurangan di sana. Segala dosamu, kesusahanmu datang kepada Yesus. Kau seorang pemabuk, datang sama Tuhan. Dan kau punya kesulitan dalam rumah tangga sehingga hancur rumah tanggamu, datang sama Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan selalu terbuka. Tidak ada kata Tuhan membenci engkau. Bahkan perempuan penzina pun Yesus berkata, engkau silakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Tuhan adalah Tuhan yang maha pemurah. Tuhan adalah Tuhan yang maha penyayang. Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Itu berita Paskah. Yang lebih hebat lagi, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun Yesus pernah membangkitkan Lazarus, tetapi Petrus pernah tidak percaya. Di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, Petrus tidak percaya ketika dikatakan aku harus mati, aku harus ke Yerusalem, dan aku harus dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus tidak percaya. Dia berkata, Tuhan jangan begitu Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali terjadi penderitaan itu kepadamu, menghampirimu. Padahal di ayat sebelumnya dia berkata, menurutmu siapa aku? Katanya, Petrus dengan gagah berkata, dia dari antara para murid, dia merasa dia yang paling tahu dan berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, jawabanmu benar. Jawabanmu akurat. Jawabanmu dari Bapa di surga. Allah Bapa itu. Dan itu benar dan tepat. Tetapi selanjutnya ketika Yesus berkata, aku harus menderita, aku harus ke Yerusalem, aku harus mati, aku harus dibangkitkan. Dia hanya menangkap cerita tentang bahwa Yesus harus menderita. Dia tidak mendengarkan, bukan tidak mendengar, dia mendengar. Dia tidak mendengarkan dan tidak percaya bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari itu. Sehingga dia tarik Yesus. Tuhan Yesus, jangan sampai terjadi hal itu. Jangan sampai terjadi menghampiri itu, hal-hal penderitaan itu. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, pikiranmu itu pikiran iblis yang menentang karya Allah dan ketetapan Allah. Yesus harus mati supaya dia membuktikan kepada dunia bahwa kematian tidak bisa membelenggu dia. Hai maut, di mana sengatmu? Nanti baca 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56, 57, 58. Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Puji syukur kepada Allah. Dan imanku tidak sia-sia karena Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit. Hari ini hari kebangkitan Yesus. Harusnya kita berbangga, bersuka cita, memuliakan Tuhan. Segala kesulitan-kesulitan apapun, Tuhan sudah tanggung itu semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mati bukan untuk mati. Dia mati untuk bangkit. Saya ulangi, dia mati bukan untuk mati. Dia mati untuk bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Kalau saudara punya kesulitan, hanya soal ekonomi. Jangankan ekonomi, maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Maut pun tidak berkuasa. Ekonomimu sulit, kau datang sama Tuhan, bertelut sama Tuhan, menangis kepada Tuhan, bersyukur atas hari raya Paskah ini. Tuhan akan memberkati. Kalau ada kesulitan sakit penyakit, datang kepada Allah penyembuh itu. Sakit penyakit apa yang tidak bisa sembuhkan? Buta disembuhkan, bisa melihat. Tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Lumpuh berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah mati bisa dibangkitkan. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37 itu. Dan itu harus kita percayakan. Kita pegang itu. Karena Yesus sudah buktikan, dia bangkit dari kematian. Dia sudah bangkit atas kematian. Dan segala hidup kita itu hanyalah karunia dari Allah Bapa. Saya bacakan lagi, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6:23 yang tadi menjadi tema kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan ketika dia bangkit, dia memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Mari saudara dan saya hidup di sini sementara. Pakailah untuk melayani Tuhan. Seperti lagu tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sungguh menjadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ayo jemaat yang kasih Tuhan, para pemirsa YouTube channel Betani Jakarta, pakai waktumu melayani Tuhan. Karena kau hidup juga, itu karena Tuhan. Dan kebangkitannya menyediakan hidup kekal bersama Tuhan. Nanti kita bersama Tuhan. Kita ada dalam meja perjamuan dari anak domba Allah yang begitu indah. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Tapi dengarkan baik-baik. Satu jalannya, kau percaya kepada Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Bapa jika tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Bapa kecuali melalui aku. Kebangkitannya menyediakan hidup yang kekal. Maut sudah tidak mampu lagi membelenggu dia dan kita yang dikaruniai hidup di dalam, dengar baik-baik tadi, di dalam en Kristo, di dalam Kristus, bukan melalui Kristus. Bukan. Dengar baik-baik, Paulus tegas mengatakan di dalam Kristus. Hanya percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam Kristus, berbuah ke atas dalam buah-buah roh, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Pakai waktumu untuk melayani Tuhan. Jangan pakai waktumu untuk berbuat jahat. Iri dan dengki di hatimu buang. Kebencian buang. Kemarahan yang berlarut-larut buang. Segala prasangka yang buruk yang mungkin membawa engkau dalam kepahitan, tawar hati, buang. Gak bisa Bapak, gak bisa Pak Pendeta. Bisa, bukan engkau, datang sama Tuhan. Bertelut sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangankan pergumulan, maut pun sudah dikalahkan. Ketika kau berkata, Tuhan tolong, jadi Tuhan dalam hidupku, menjadi raja dalam hidupku, dan aku menjadi hambamu, percayalah, engkau sudah hidup dalam Tuhan Yesus Kristus, dan engkau pemilik karunia anugerah itu. Apa? Hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Engkau akan berbahagia. Segala kesulitan di bumi sementara dan tidak sebanding dengan apa yang kau dapat nanti bersama Tuhan di sorga kelak nanti. Jemaat yang kasih Tuhan, hari ini saya tutup dengan pernyataan. Mari kita datang kepada Tuhan di hari raya Paskah ini, bersuka cita, dan bagi yang mau bertobat, silakan datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Dan hari Paskah juga adalah hari tangan Tuhan, berita pengampunan itu terbuka buat semua orang. Datang kepada Tuhan. Saya juga punya dosa dan kesalahan. Dan hari Paskah ini juga menjadi momen saya untuk melihat diri saya dan meminta ampun dan melihat tangan Tuhan yang terbuka untuk memperbaharui saya hari lepas hari. Jangan takut, jangan gentar, jangan mundur, dan jangan mau engkau dimanipulasi, ditipu oleh iblis seakan-akan Tuhan tidak lagi menerima engkau. Tuhan mau. Jangankan engkau, orang yang jahat sebelah Tuhan Yesus yang hidupnya sudah di ujung. Yesus berkata, kalau engkau percaya, sekarang saja kau percaya. Tidak perlu perbuatan yang macam-macam, karena dia sudah harus mati. Sebentar lagi mati di kayu salib. Dia tidak lagi mengikuti segala prosesi-prosesi. Dia belum mengalami katekisasi. Dia belum mengalami baptisan. Apakah itu dia tidak punya kesempatan lagi untuk percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan? Yesus bilang, kalau sekarang pun kau percaya di kayu salib itu, kau pasti selamat dan bersamaku di taman Firdaus yang kekal itu. Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Mari datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan, berbangga punya Allah yang penuh dengan pengampunan, maju terus di dalam Tuhan, dan kita naikkan syukur kepada Allah. Di tengah pandemi, dengan kesulitan ekonomi, kesulitan sakit penyakit, kesulitan apapun, bukan saya penolongmu, Tuhanlah yang menolong engkau. Datang kepada Tuhan, bertelut. Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Tuhan adalah pemberi jalan. Ketika tidak ada jalan, Tuhan selalu ada jalan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan doa-doa kita kepada Tuhan, doa syafaat, dan kita akan nanti tutup dengan doa firman dan doa berkat kepada Tuhan. Satu hal, jangan engkau takut, jangan saja, dan percaya saja.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini meminta pertolongan-Mu. Tuhan menolong umat-Mu, jemaat-Mu yang dalam pergumulan, agar Tuhan mereka diberi kekuatan untuk melepaskan dari semua belenggu, dosa apapun, dan mereka di dalam nama Yesus memperoleh kelepasan. Di dalam nama Yesus mereka memperoleh kemerdekaan. Kami juga berdoa untuk yang sakit, seluruh jemaat di YouTube channel ini Tuhan, Tuhan memberkatinya dan mujizat Tuhan terjadi, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak lupa berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami pergumulan dalam sisi ekonomi. Cukupkan mereka Tuhan, berikan mereka kecukupan dan mukjizat demi mukjizat, anugerah demi anugerah, mereka berkecukupan dan hidup bersama Tuhan yang kekal di surga nanti. Tuhan berkati juga bangsa kami di tengah kesulitan pandemi, di tengah segala program vaksinisasi, tangan Tuhan yang baik menolong bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, agar dapat bersinergi dengan semua Satgas COVID dan seluruh aparat, seluruh masyarakat, kami bahu-membahu untuk mencapai vaksinisasi yang optimal, sehingga dapat kekebalan masyarakat itu tercapai, dan juga kami dijauhkan dari semua pandemi itu Tuhan, sehingga kami, bangsa kami kembali pulih dari segala kesehatan masyarakat yang menurun menjadi baik, kesehatan ekonomi yang menurun menjadi baik, dari minus menjadi baik, dan juga kami serahkan seluruh keberadaan bangsa kami ke dalam tangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu, biarlah kebangkitan-Mu sungguh-sungguh membuat kami bangga. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuat kami percaya bahwa kebangkitan-Mu memberi kami hidup yang kekal. Semua yang kami lakukan di sini, ampuni kalau tidak berkenan, dan beri kemampuan kami untuk melakukan yang baik kepada Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Dan berkat ini cukup membuat engkau hidup berkenan kepada Allah. Berkat ini cukup juga membuat engkau hidup selalu diberkati dari keluar masuk rumahmu, dan juga bahkan dalam istirahatmu. Berkat ini akan memberkati engkau, sehingga engkau selalu dalam pemeliharaan Allah. Dan berkat ini cukup menolongmu hidup dalam kekudusan dan kebenaran, sampai kita semua bertemu Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk bertemu dengan Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus kiranya berkat ini turun kepada kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, dan berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Amin.